Assalamualaikum. Hai, kali ini saya akan coba meringkaskan alur film dari Nirja tahun 2016. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada pramugari cantik yang bernama Nirja Banud. Yuk kita terus simak ceritanya. Sudilah para penonton semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih. Kisah nyata ini dimulai pada tanggal 4 September 1986. Terlihat seorang pria sedang memerhatikan keadaan sekitar Bandara Internasional Karachi, Pakistan. Kemudian pria itu pergi ke restoran. Dia memesan 4 porsi nasi biryani spesial dan bekerja di sana pun paham apa yang pria itu mau. Tetapi terlihat bungkusan nasi biryani itu sangat besar dan berat. Di tempat lain yaitu kota Mumbai, India, ada seorang wanita yang baru saja pulang dari menonton bioskop. Dia bernama Nirja Banud. Nirja ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia satu-satunya anak perempuan dalam keluarganya. Nirja ialah seorang pramugari sekaligus seorang model yang mencintai pekerjaannya dan dia ialah seorang yang ceria. Pada malam itu ada pesta kecil-kecilan di sekitar rumah Nirja. Awalnya pesta itu tidak menyenangkan, tetapi setelah Nirja datang, pesta itu menjadi sangat meriah. Di waktu Nirja sedang berpesta di tempat pria tadi, dia membawa tas nasi biryani tadi ke tempat teman-temannya. Di sana ada beberapa lelaki yang menunggunya. Ternyata isi tas itu bukanlah nasi biryani, tetapi ialah beberapa pistol, granat, dan baju-baju security bandara. Dari hasil rencana mereka ialah mereka akan melakukan pembajakan pesawat. Mereka melakukan ini untuk pergi ke sirkus. Bagi yang belum tahu, sirkus ialah sebuah negara pulau di timur laut berdekatan dengan Turki. Para teroris mengancam pemerintahan agar teman-temannya yang dipenjara segera dibebaskan. Pria-pria itu bernama Safarani, Fahad, Mansur, dan Khalil. Pada jam 1 pagi, ibu Nirja bernama Rama membangunkan Nirja untuk pergi bekerja karena jadwal penerbangan Nirja pada pagi hari. Ketika ibu membangunkan Nirja, Nirja terlihat masih mengantuk. Karena kasihan kepada anak kesayangannya, ibu memberi sedikit waktu untuk Nirja bangun. Lalu ibu berkata setiap kali pesawat Nirja berangkat, maka tekanan darah ibu akan langsung naik. Dan setiap kali pesawat mendarat, maka tekanan darah ibu akan turun. Dengan nada yang bercanda, Nirja berkata itu terjadi karena ibu memakan gorengan samosa. Mereka berdua pun tertawa bersama. Nah, dalam film ini ada 2 sisi yang berbeda, tetapi waktu yang sama. Saat Nirja sedang berdandan dan berberes-beres, saat itu juga kumpulan teroris pun bersiap-siap. Sebelum pergi, Nirja berdoa terlebih dulu, begitu juga dengan kumpulan teroris. Ketika Nirja sedang repot mengemas perlengkapannya, ibu bertanya di mana cincin keselamatan Nirja. Nirja menjawab dia tidak tahu. Dia sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tetap saja tidak menemukannya. Ibu berkata Nirja melakukan aktivitas tanpa henti, tetapi Nirja sama sekali tidak bisa menjaga 1 cincin saja. Cincin itu dipesan khusus ibunya untuk keselamatan Nirja. Namun Nirja berkata, jika itu terjadi, maka ini takkan terjadi. Jika ini terjadi, maka itu takkan terjadi. Pada akhirnya yang terjadi tetaplah terjadi. Sebelum berangkat, ibu bertanya, tanggal 7 ialah ulang tahun Nirja. Apakah Nirja sudah berada di rumah dan hadiah apa yang Nirja mau? Nirja menjawab pada tanggal 7 dia berada di Jerman dan dia meminta hadiah sehelai sari berwarna kuning. Ibu pun berjanji akan memberikannya. Nirja dihantar oleh sahabatnya, dia bernama Jaidip. Ketika Nirja dan Jaidip sudah pergi, dengan nada yang menyesal, ayah Nirja berkata kepada istrinya,
Jaidip ialah pria yang tepat untuk Nirja. Entah mengapa dia menikahkan Nirja dengan Naresh. Ternyata Nirja ialah seorang janda. Di sisi lain, para teroris pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, Jaidip mengatakan jika Nirja tiada di sini, dia sangat merindukan Nirja. Mendengar itu, Nirja tersipu malu. Tiba-tiba Nirja meminta Jaidip untuk memberhentikan mobilnya. Dia menyuruh Jaidip melihat ke depan. Di depan itu ada sebuah poster yang besar. Ternyata poster itu ialah foto Nirja yang menjadi model sebuah iklan. Nirja berkata jika Jaidip merindukannya, dia bisa melihat fotonya di sini. Sesampai di bandara, Jaidip meminta waktu 3 menit kepada Nirja. Jaidip memberikan sebuah surat untuk hadiahnya Nirja. Jaidip meminta Nirja buka saat ulang tahunnya Nirja. Tiba-tiba teman Nirja datang. Lalu teman-teman pramugari Nirja mengatakan Nirja harus memberi peluang untuk Jaidip dan menikahlah dengan Jaidip. Saat itu juga Nirja terdiam sejenak, lalu dia menghampiri Jaidip dan memeluknya serta berkata Nirja akan sangat merindukan Jaidip. Mereka pun berpisah. Sesampainya di atas pesawat, Nirja menjalankan tugasnya sebagai pramugari. Nirja akan terbang menggunakan pesawat bernama Pan Am 73. Tujuan utamanya ialah New York. Sebelum itu, pesawat akan menurunkan sebagian penumpang di Karachi, Pakistan. Pesawat ini membawa 300 lebih penumpang. Pesawat Pan Am ini mempunyai 2 tingkat. Nirja pun memperkenalkan dirinya kepada para pilot yang berada di tingkat atas. Nirja berkata bahwa hari ini ialah hari pertama dia bekerja sebagai kepala kabin. Mendengar itu, para pilot di sana memberi ucapan selamat kepada Nirja. Setelah persiapan selesai, para pramugari melakukan boarding. Para penumpang di sana diberikan layanan terbaik oleh pramugari. Terlihat ada seorang nenek dan cucunya, ada 3 anak-anak yang tidak didampingi oleh para orang tuanya, ada ibu hamil, serta para penumpang lainnya. Ketika pesawat sedang take off atau lepas landas, teman pramugarinya menanyakan tentang surat yang diberikan oleh Jaidip. Temannya itu berkata, syukurlah Nirja bercerai dengan mantan suaminya. Nirja pun teringat tentang masa lalunya. Mantan suami Nirja bernama Naresh. Dia menikah dengan Naresh pada tahun 1985. Terlihat Naresh memarahi Nirja yang tidak pandai dalam memasak serta mengurus rumah tangganya. Karena itu, Nirja hanya bisa membeli makanan di luar. Naresh berkata, yang hanya Nirja bisa lakukan ialah menjual foto-foto modelnya. Serta Naresh menyuruh Nirja meminta uang kepada ayahnya untuk menggantikan uang yang Nirja belanjakan. Di sisi lain, yaitu para teroris bersiap-siap menerobos pos bandara untuk masuk ke dalam pesawat Pan Am ketika pesawat sudah mendarat. Singkat cerita, pesawat Pan Am selamat mendarat. Sebagian penumpang turun di bandara Karachi. Pada saat itu, ada seorang teknisi radio bernama Imran Ali pergi untuk mengecek ke pilot. Saat sudah selesai, Ali diberi hadiah dari Nirja. Pada saat itu juga, para teroris berhasil melumpuhkan pos security bandara. Awalnya mereka kesulitan memasuki pesawat. Ini karena Nirja sadar ada suara tembakan dari luar pesawat. Maka dia menyuruh pramugari untuk cepat menutup pintu pesawat. Namun pramugari sudah terlambat. Para teroris berhasil memasuki pesawat Pan Am. Ketika sudah berhasil masuk, salah satu teroris bernama Khalil mencari di mana keberadaan kokpit yaitu pilot. Ketika itu juga Nirja berhasil menghubungi pilot bahwa ada pembajakan. Karena Khalil tidak ketemu di mana kokpit, dia menanyakan kepada Nirja. Dengan terpaksa Nirja memberi tahunya, lalu mereka berdua ke atas.
Khalil menyuruh Nirja membuka pintu kokpit, tetapi Nirja berkata pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Dengan sekuat tenaga, Khalil menendang pintu dan berhasil membukanya. Mengetahui apa yang terjadi, para pilot memutuskan untuk lari dari pesawat. Ini karena sesuai dengan protokolnya. Khalil pun menuduh Nirja lah yang menyebabkan pilot lari. Dengan larinya pilot, mereka tidak bisa melakukan rencana yang mereka susun. Di rumah, Ibu Nirja merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Para teroris menyuruh semua penumpang untuk berkumpul di kursi tengah pesawat. Dengan tiadanya pilot, Khalil dan teman-temannya tidak tahu mau berbuat apa lagi. Rencana yang mereka susun hancur berantakan. Khalil menyarankan untuk membunuh semua para penumpang, tetapi temannya bernama Safarani tidak setuju dengan itu. Dia berkata para penumpang harus tetap hidup karena ini satu-satunya agar mereka mendapatkan pilot. Safarani memerintahkan pramugari untuk pemberitahuan kepada penumpang bahwa pesawat sudah dibajak. Awalnya Safarani menyuruh pramugari lain, tetapi Nirja meminta agar dia yang membuat pengumuman. Lalu Nirja pun meminta agar penumpang tetap tenang dan beri kerjasama. Saat Nirja menyuruh para penumpang untuk menurunkan tangan mereka, mengetahui hal itu Safarani pun marah dan menyuruh penumpang tetap mengangkat tangan mereka. Dengan tenang, Nirja berkata, jika penumpang tenang, mereka akan senang memberikan kerjasama. Akhirnya Safarani pun mendengarkan kata Nirja. Beberapa menit kemudian, pilot yang berhasil kabur tadi langsung memberikan info kepada Ketua ATC Bandara Karachi. Ketua ATC yang bernama Inzaman menemui para teroris dan penumpang. Inzaman berkata dia mau membantu dan meminta agar para wanita dan anak-anak dilepaskan. Karena tidak dapat mendengar, para teroris menyuruh Nirja membuat pengumuman untuk mencari teknisi radio. Awalnya Imran Ali mau menyerahkan diri, tetapi Nirja melarangnya. Lagi-lagi para teroris gagal. Dengan kesalnya, Safarani memaksa seorang pria Amerika berbangsa India untuk dijadikan sandera agar mendapatkan pilot secepatnya. Dengan merayu, Nirja meminta supaya pria itu dilepaskan, tetapi Safarani tidak memperdulikannya. Malahan, Nirja juga dijadikan sandera. Pintu pesawat dibuka. Safarani berkata jika dalam waktu 30 menit pilot masih tidak datang, maka dia akan membunuh Nirja dan pria itu. Di rumah, ayah Nirja menelpon istrinya dan berkata bahwa pesawat yang ditumpangi Nirja telah dibajak. Tentu saja Rama menjadi sangat syok. Setelah 30 menit berlalu, pihak Bandara Karachi masih tidak memberikan pilot kepada teroris. Mengetahui hal itu, pria tadi langsung ditembak oleh Khalil sampai tewas. Karena di depan mata Nirja, dia menjadi sangat syok. Ketika dia ke toilet, dia teringat akan masa lalunya bersama Naresh, mantan suaminya. Untuk menenangkan para penumpang, Nirja memberikan minuman kepada mereka. Tentu saja hal ini ditentang oleh Safarani. Namun Nirja berkata dia hanya menjalankan tugasnya sama seperti Safarani yang menjalankan tugasnya. Dengan itu Nirja berhasil membuat Safarani mengizinkannya memberi minum kepada penumpang. Di kantor ATC, Inzaman menelpon tentara Pakistan. Dia berkata bahwa teroris itu berasal dari ANO, yaitu Abu Nibal organisasi. Mereka akan terus menyandera para penumpang sampai sahabat mereka di penjara Sirpus dibebaskan. Tentara itu meminta agar Inzaman bisa menghulurkan waktu. Tentara akan sampai dalam 2 hingga 3 jam lagi.
Inzaman menjawab dia akan berusaha. Dia berkata lagi, para teroris itu terlihat sangat gelisah. Untung saja para pilot berhasil kabur. Ini karena bantuan dari pramugari yang tepat memberi sinyal pembajakan kepada para pilot. Pramugari itu bernama Nirja Barnot. Sudah lama mereka menunggu. Khalil mencadangkan untuk membunuh para awak kapal, terutama Nirja yang hanya menyusahkan mereka. Namun cadangan itu ditolak dengan Safarani. Safarani berkata hanya Nirjalah yang satu-satunya berguna dan bukan warga Amerika. Lalu Safarani memerintahkan mengumpulkan semua paspor. Tujuan mereka ingin membunuh warga negara Amerika. Dengan bijaknya, Nirja menyuruh pramugari lain untuk tidak mengambil paspor Amerika. No American passports. No taking American passports. Passport. Di rumah, ibu dan kedua abangnya Nirja menunggu berita tentang Nirja. Di sini ibu tetap tenang dan percaya bahwa Nirja akan baik-baik saja. Ketika ayah mengatakan dia berharap Nirja selamat, ibu memarahi suaminya. Dia berkata bukan harapan Nirja selamat, tetapi Nirja pasti selamat. Dengan agak gugup dan terbata-bata, ayah mengatakan, ya, Nirja pasti selamat. Saat telepon sudah ditutup, ibu teringat bahwa di hari ulang tahun Nirja nanti, dia menginginkan sehelai selendang sari berwarna kuning. Dengan segera ibu pergi membelinya ke pasar. Kedua putranya hanya bisa diam. Setelah paspor dikumpulkan, para teroris tidak menemukan sama sekali paspor warga negara Amerika. Merasa ada yang aneh, Khalil memeriksa Nirja dan menginterogasinya. Karena tidak ada paspor Amerika, maka mereka menggantikan calon sandranya dengan warga negara Inggris. Setelah ditemukan warga negara Inggris, maka dia menjadi sandranya. Ketika Khalil sedang berdebat dengan Safarani, tiba-tiba Inzaman kembali. Dia mengatakan disebabkan bandara ditutup, maka pilot akan datang terlambat. Inzaman berkata lagi bahwa di dalam pesawat ada seorang teknisi radio bernama Imran Ali. Mengetahui hal itu, mereka terus memanggil nama Imran Ali. Di sisi lain, Nirja berasa sangat cemas karena tidak ada yang mengaku Imran Ali, maka Safarani mengancam akan membunuh warga negara Inggris tadi. Dengan terpaksa, Imran Ali pun mengaku. Dengan kesalnya, para teroris menganiaya Imran dan memarahi Nirja yang menyembunyikan Imran. Imran pun langsung dibawa ke ruang kokpit. Di ruang kokpit, Safarani terus-terusan berteriak meminta pilot. Inzaman berkata pilot Perancis akan sampai sebentar lagi. Dan Inzaman memohon agar Safarani mau membebaskan wanita dan anak-anak. Namun Safarani sama sekali tidak mau menunaikan permintaannya Inzaman. Di tingkat bawah, Khalil sangat kesal dengan Nirja yang coba menyembunyikan Imran. Dia menyuruh Nirja untuk bernyanyi kali terakhirnya. Tetapi Nirja berkata dia tidak mau bernyanyi. Karena Nirja menolak menyanyi, Khalil akan mengancam membunuh salah satu anak-anak di sana. Dengan terpaksa, Nirja pun bernyanyi. Itu. Loud. मुझे आती है तेरे गुस्से की Ketika Nirja mau menghantar penumpang anak-anak ke toilet, Khalil tidak mengizinkannya. Nirja terus merayu agar mengizinkan mereka ke toilet, tetapi tetap saja Khalil tidak mengizinkannya. Tiba-tiba Fahad mengatakan biarkan saja mereka pergi ke toilet, dia akan mengawasi mereka. Dan Fahad berkata lagi, Khalil harus mengawal emosinya. Mendengar itu, Khalil langsung memukul dan memarahi Fahad. Safarani langsung meleraikan mereka berdua. Safarani kembali memarahi Khalil. Dengan apa yang terjadi tadi,
Dan lamanya pilot sampai, emosi Khalil terus meledak. Dia langsung pergi ke ruang kokpit dan menembak Imran Ali hingga tewas. Safarani pun syok, lagi-lagi rencana mereka berantakan. Mendengar suara tembakan, para penumpang sudah bisa tebak apa yang terjadi. Untuk menenangkan mereka, Nirja dan pramugari lainnya memberikan makanan kepada para penumpang. Ketika semua sudah tenang, Nirja menyempatkan dirinya untuk membaca surat dari Caidip. Isi surat itu ialah Caidip meminta Nirja melupakan masa lalunya dan mau memberikannya peluang untuk menikahi Nirja. Membaca surat itu, Nirja pun menangis. Setelah 13 jam berlalu, terlihat para tentara sedang merencanakan strategi mereka. Di dalam pesawat tiba-tiba lampu mati. Ini karena daya energi pesawat sudah mau habis. Maka inilah peluang para tentara. Para penumpang dan para teroris menjadi panik. Mereka mengira lampu mati disebabkan para tentara dan mereka mengira para tentara akan masuk ke dalam pesawat. Nirja berusaha memberitahu bahwa lampu mati bukanlah disebabkan tentara dan tentara tidak akan bisa masuk. Walau apapun yang dikatakan Nirja, para teroris tidak memperdulikannya. Disebabkan panik dan marah, para teroris merencanakan mau membunuh semua penumpang. Dan ketika ada seorang penumpang lelaki berusaha melarikan diri, di saat itu juga Khalil menembaknya serta teman-teman Khalil ikut menembak para penumpang lainnya. Dengan beraninya ada penumpang mencoba melawan para teroris. Di saat itu Nirja dengan cepat membuka pintu dan meminta semua penumpang untuk keluar. Khalil dan teman-temannya terus menembak ke semua arah. Mereka pun melemparkan granat. Ketika penumpang yang selamat berhasil keluar, Nirja mencoba mencari penumpang yang masih berada di dalam pesawat. Ternyata ada 3 anak-anak yang tadi Nirja lindungi belum lagi keluar. Ketiga anak itu memanggil Nirja. Nirja pun coba menyelamatkan mereka. Saat mereka hampir sampai di pintu, tiba-tiba Khalil muncul dan menembak mereka. Dengan cepat, Nirja melindungi ketiga anak itu dengan mengorbankan dirinya. Nirja pun tertembak dengan luka tembakan. Nirja menurunkan ketiga anak itu dan dia turun dengan luka yang sangat parah. Nirja pun dibawa ke rumah sakit. Sebelum itu Nirja membisikkan sesuatu ke anak lelaki yang dia selamatkan tadi. Di rumah, ibu dan kedua abangnya terus mencari tahu tentang keadaan Nirja. Salah satu abangnya menangis. Melihat putranya menangis, ibu bertanya mengapa dia menangis. Ibu yakin Nirja pasti akan baik-baik saja. Pada tanggal 7 September 1986, tepatnya di tanggal ulang tahun Nirja yang ke-23, terlihat ibunya sedang merenung di kamarnya Nirja. Lalu datang ayah Nirja untuk membawa istrinya pergi ke bandara Mumbai. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya ibu dan keluarga serta teman-teman Nirja dapat melihat Nirja. Tetapi bukan melihat Nirja tersenyum, melainkan melihat Nirja diam tanpa ada senyuman. Ternyata Nirja sudah tiada. Sesuai dengan janjinya, ibu memberikan hadiah yang Nirja inginkan, yaitu selendang sari berwarna kuning. Tiba-tiba anak lelaki yang Nirja selamatkan berkata kepada ibu Nirja bahwa Nirja menitipkan salam untuknya.
Setahun berlalu, di saat ulang tahun Nirja, ibu menyampaikan ucapannya di depan para kerabat dan teman-teman Nirja. Ibu berkata dia sangat bangga dengan anaknya. Kalau diberi peluang, dia mau memeluk anaknya dengan erat. Ketika dia mewakili Nirja menerima penghargaan tertinggi atas keberaniannya, Presiden India coba menghiburnya dengan berkata, "Tak ada lagi ibu sepertimu di negara ini. Kamu harus menatap dengan bangga." Dengan penghormatan yang diberikan teman-teman Nirja, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film kisah nyata yang terjadi kepada Nirja Bhanot, pramugari muda yang berani menyelamatkan para penumpangnya. Kalau kalian ingin tahu tentang lebih detail kisahnya, kalian bisa searching di Google. Saya sudah mencarinya di YouTube, tetapi belum ada YouTuber Indonesia yang membahasnya. Jika kalian tahu ada YouTuber Indonesia yang membahasnya, sila komentar nama YouTuber di bawah ya. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.